Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah ala ni'amihi allati an'ama alaina. Baik, haya bina salawat wa taslimil habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke. Semoga kita semua dalam lindungan Allah selalu dan dijaga dan terhindar dari virus corona ya. Ustaz selalu berpesan supaya kalian itu rajin-rajin cuci tangan di setiap usai melakukan aktivitas, dan kalau tidak ada urusan yang mendesak keluar, janganlah terlalu memaksakan diri untuk keluar ya. Dan kalaupun memang harus keluar rumah ya harus selalu pakai masker ya. Karena perlu kalian ketahui ya, di kota kita ini, di kota Kendari kita ini, jangan macam-macam kalian ini, coret-coret lagi ini direkam. Ini masuk rekaman ya, jangan macam-macam ya. Bisa enggak? Oke ya. Saya ulangi. Karena di kota Kendari ini perlu kalian ketahui korban berudah ada 4. Korban yang terpapar virus ini cukup banyak sehingga rumah sakit sudah penuh itu rumah sakit ya. Rumah sakit Bahtera Mas itu sudah penuh. Hati-hati jangan sampai ini anak-anakku menjadi salah satunya. Oke. Jangan Pak Guru, jangan demo sudah keluar. Oke, siapkan buku kalian. Oke, kita masuk materi. Ustaz juga mau tagih-tagih nanti sembari belajar, Ustaz mau tagih yang belum ada nilainya sama sekali. Sudah tuh Pak Guru niat haid, niat mandi wajib. Ya. Juga sudah. Saya sudah. Sudah. Ada yang belum lah, seperti Fatir ini juga belum. Oke. Mana? Fatir ini enggak ada lagi nah. Baik, kita pelajari sejarahnya, oke. Oke. Hitan sudah kita review tadi, hitan ya, kurang lebih gambarnya seperti ini. Peta konsep. Oke ya, apa yang dimaksud dengan hitan sudah. Dan mengapa laki-laki muslim harus dihitan sudah. Apa hukumnya bagi laki-laki sudah. Oke. Nah, gambaran seperti ini ya. Emoji. Oke. Bahwa secara bahasa hitan berarti memotong atau membuang, sementara menurut syara adalah membuang atau memotong kulit bagian ujung yang menutupi kepala kemaluan. Oke, paling depan ya. Oke, bukan dagingnya ya, ke kulitnya saja. Nanti lain-lain nanti. Oke, berhitan termasuk mencucikan diri dari kotoran dengan memotong kulit yang menutupi kepala kemaluan, berarti menghilangkan tempat tertinggalnya sisa air kencing dan seterusnya. Oke. Nah, sekarang kita pelajari sejarah. Oke. Dan saya mati. Silakan dibaca halaman 15. Silakan kalian baca halaman 15. Oke, sejarah hitan. Oke. Sejarah hitan itu bermula dari zaman Nabi Ibrahim. Kalian sudah baca historinya atau sejarahnya Nabi Ibrahim? Bagaimana itu? Sudah lupa. Nah, Ibrahim ya. Sampai bagaimana usahanya itu Nabi Ibrahim dia mendapatkan pencerahan atau mendapatkan pencerahan. Bukan begitu. Sejarahnya Nabi Ibrahim diangkat menjadi nabi. Ada yang masih ingat? Tidak. Nabi Ibrahim itu ya. Nabi Ibrahim itu lahir di zaman Raja Namrud yang sombong itu. Ya, Raja Namrud yang mengaku itu sebagai Tuhan, yang menyuruh rakyatnya itu menyembah dia, dan termasuk patung-patung yang dibuat oleh ayahnya Nabi Ibrahim sendiri. Kesimpulannya dan dihancurkan. Nah, seperti itu ya cerita-ceritanya ya. Jadi ayahnya Nabi Ibrahim itu berprofesi sebagai apa? Pembuat patung. Nah, Nabi Ibrahim itu termasuk anak yang cerdas. Bagaimana bisa
patung yang dibuat oleh ayahku, oleh kedua tangan ayahku ini kalau bahasa gampangnya, kok Masa disuruh manusia ada disembah? ciptakan Iya Tuhan. iya Tuhan, sudah dibuat oleh Mahat kedua patung. tangan. Dibuat oleh kedua tangan. Sasuke, Ya, masa disuruh Sasuke sembah? Nah, namanya Pak seperti Guru kisahnya di Trans 7. seperti itu. Nah, Di kisah jadi Nabi mulai Ibrahim mikir, ada oke, dihancurkanlah itu. Kalau memang itu Tuhan, kisah coba. Nabi Musa. Seperti itu, saksikan besok, dihancurkan lagi satu persatu. Lah kalau Tuhan, kenapa tidak melawan, dihancurkan? Nah, makanya sampai marah-marah itu Raja Namrud dan suruh menghukum, oke, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim Hukuman yang diberikan kepada Nabi Ibrahim itu dia berupa dibakar. tapi atas Ucuk-ucuk jadi dingin. ya atas kuasa Allah, betul, atas kuasa Allah api itu berubah jadi dingin ya. Itu api. Dan tidak ada rasa, malah jadi kayak salju. Dan sejarah lainnya diceritakan bahwa Nabi Ibrahim itu mencari Tuhan, ya. Dia berjalan di malam hari, dia melihat bulan itu begitu indah, dia berkata, apakah ini Tuhanku? Tuhannya. Dia tungguin sampai bulan kok bisa menghilang di pagi hari berganti matahari loh. Matahari disebut Tuhan bisa ternyata ini kayaknya ini Tuhanku, matahari yang begitu besar, cahayanya sangat luar biasa. Ternyata di sore hari menuju malam dia hilang. Begitu ya. Nah, akhirnya dia mendapat wahyu, diangkat ya, bahwa ada Tuhan yang sesungguhnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, itulah dia masuk Islam yang sesungguhnya, masuk Muslim ya, termasuk Muslim. Oke, pada usia 80 tahun ya Nabi Ibrahim itu dikhitan. Kalau 80 tahun kan di pikiran kita pasti sudah kakek-kakek, toh? Sudah kakek-kakek. Tapi di usia itu juga Nabi Ibrahim itu baru punya anak ya, Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Ya. Jadi selama puluhan tahun menikah itu ya dengan istri yang Siti Sarah dengan. Berarti Pak Guru kalau orang 80 tahun bisa dihitan atau lagi? Tidak. Iya, karena dianggap kalau sebagai mu'alaf ya harus dihitan mau nggak mau. Kalau Raffi katakan masuk Islam di usia 80 meskipun sudah kakek ompong-ompong ya harus dihitan. Katakan begitu. Ya, saya tidak ada namanya loh. Makanya bersyukur kalian tuh lahir masuk Islam sudah dari lahir berkat keturunan. Nah, coba kalau orang yang mu'alaf itu nanti masuk Islam di usia tua, berarti ya harus dihitan saat itu, di usia itu. Adakah agama Kristen yang sunat? Kalau mereka agama Kristen yang taat dengan kitabnya, karena di kitabnya juga sebenarnya menyuruh ada perintah bersunat, ya. Tapi kembali ke pemeluknya rata-rata mereka tapi namanya paling beda. Kan itu dari Nabi Isa katanya Kristen kan iya, di kitab Bimbel itu Ustaz pernah baca ya, pelajari di YouTube itu ada perintah sunat, tetapi banyak pemeluknya yang tidak taat ya, tidak sunat. Ada perintahnya itu. Kalau kalian mau baca, Bapak lihat di YouTube itu ya, debat para ustadznya, Ustadz Zakir Naik dengan dengan pastor itu ada perintahnya. Cuman apa itu sunat masal Pak Guru? Alah, masal juga mau tanya-tanya. Ini mulai melebar lagi nanyanya. Masal ya rame-rame. Oke. Kemudian Nabi Ismail ya, Nabi Ismail itu dihitung pada usia berapa? 13 tahun. Nah, sedangkan Nabi Ishak di usia berapa? 7 tahun. Nah, kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disunat pada usia masih bayi. Oleh kakeknya Abdul Muthalib. Oke ya. Jadi itu landasan kita, baik dari Nabi Ibrahim dan anak-anaknya, kemudian Nabi kita Muhammad. Boleh kita memilih ya, boleh kita melaksanakan di usia berapa ya. Tapi kalau sebagai bentuk cinta kita dengan Rasul ya, kalau kita mau ya di usia bayi. Kalau kalian nanti sudah dewasa, sudah berkeluarga, punya anak bayi laki-laki ya kalau boleh disunatkan. Seperti malah lebih canggih Pak Guru. Lebih canggih. Karena kalau kita besar malah lebih canggih Pak Guru anunya. Ya, kurang lebih begitu ya.
Oke. Sudah mempunyai obat yang luar biasa. Banyak. Kemudian, nah hukum khitan itu untuk laki-laki hukumnya wajib ya. Dan perempuan itu tidak wajib atau sunnah. Perempuan itu sunnah. Laki-laki. Oke, silakan dibaca halaman 14 itu ayatnya. Silakan Ustaz mau tunjuk itu suaranya Fatir. Halaman 16. Ayo, Buku Fatir. yang Ayo Fatir halaman 16. Itu ada hadisnya yang menjadi landasan. Saya Pak Guru, Nggak bisa, Pak Guru. Pak Guru, suaranya Pak Guru putus-putus. Yang mana Pak Guru? Yang lain dengar suara Ustaz dengan jelas enggak? Jelas. Berarti jaringannya Zalfa. Oke, kalau begitu baca rame-rame tapi tidak usah berteriak ya. Hurairah qala Rasulullah inna Ibrahim alaihi salam tutina wa huwa banu tina wa huwa banu samanina sanatan. Oke, rawahul Bukhari. Oke, ingat ya. Ingat perawinya. Ayu Eva ngapain Eva Celia? Eva. Ya Pak Guru bertanya neneng. Apa Eva ya Ustaz? Ini soalnya direkam jangan banyak ya. Oke. Artinya Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Ibrahim alaihissalam telah dihitan ketika ia berusia 80 tahun. Riwayat Bukhari Muslim. Oke. Ya. Riwayat Bukhari Muslim. Oke, ingat ya perawinya ini karena Ustadz kalau ulangan selalu bertanya ya, jadikan soal ini. Saya laki. Ingat ya Bukhari Muslim. Nah, askar laki-laki ternyata ya. Kemudian syariah ikitan ini kemudian diteruskan oleh Nabi Ismail ya, Nabi Ishak sampai Nabi kita Muhammad SAW dan umatnya. Nah, kapan Nabi kita disunat? Menurut riwayat Nabi Muhammad itu dihitan pada saat bayi ya, saat lahir saat bayi oleh kakeknya sendiri ya, kurang lebih seperti itu. Nah, hukumnya berkhitan merupakan sunnah syariah Rasulullah. Khitan harus dilaksanakan oleh setiap orang Islam khususnya laki-laki ya. Nah, barang siapa yang melaksanakannya ya berarti dia mencintainya. Barang siapa yang membencinya, yang membenci sunnah Rasul ya berarti bukan bagian dari umatnya gitu ya. Hadisnya ya, an Abi Ayyub qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'un min sunanil mursalin al-khitan wat ta'attur was-siwaqu wan niqah. Ada 4 perkara yang termasuk dalam sunnah para rasul yaitu khitan, memakai wangi-wangian, bersiwak dan menikah ya. Seperti itu. Oke, nanti Ustaz kita bahas kembali. Oke, ya. Kita sudah masuk ke hukum khitan ya. Hukum khitan. Sekarang Ustaz mau tagih nilainya. Dengar suara Ustaz? Benar. Oke, nama-nama yang belum ada nilainya ini jangan sampai tidak masuk lagi ya. Masuk kembali. Askar dah ikat rambutnya Pak. Ini saya tidak ingat, saya pakai bando. Yo, yang niat mandi wajib bukan mandi bebek ya. Tarik, serap. Kece Pak. Oh, sekarang tinggal 19, tadi 22. Gua lepas. Ada lagi mana tadi Anggun tidak masuk lagi. Oke, Saya kok pakai bando Askar kece Pak. Emang. Coba Askar tuh kalau anu. Oke ya, saya pembelajaran kita sedikit ya. Nanti set upload.